Oke, sekarang kita akan bahas tentang atom. Nah, atom ini apa sih? Sebelum itu kita bedah dulu apa arti kata atom dan berasal dari bahasa apa untuk atom ini. Nah, istilah atom ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata, yaitu a dan tomos. Nah, kata a di sini kata a di sini berarti tidak dapat ya. Sedangkan tomos ini artinya terbagi. Nah, berarti kalau begitu atom dapat kita artikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, itu adalah konsep dari suatu atom ya. Nah, ukuran atom dari segi ukuran. Ukurannya ini sangat kecil ya. Sangat kecil. Nah, bayangin, misalnya kita punya sebuah benda. Ketika kita potong, tentu kita akan mendapatkan dua bagian dari benda ini atau materi ini. Nah, apabila salah satunya kita potong lagi, maka kita akan mendapatkan lagi dua bagian yang semakin kecil. Nah, jika terus kita potong lagi, maka kita akan mendapatkan bagian yang paling kecil. Nah, bagian kecil ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Oke, nah kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, maka kita sudah sampai ke bagian terkecil dari suatu materi yang kita sebut sebagai atom. Nah, struktur atom seperti apa? Ini struktur atom. Kamu bisa lihat di gambar ini adalah struktur dari sebuah atom. Tapi sebelum ke situ, ya kita akan mengenal dulu sejarah dari penemuan atom. Untuk teori atom ini sendiri, ya, teori atom ini dicetuskan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Demokritus. Nah, Demokritus berusaha menjawab pertanyaan orang-orang pada saat itu. Ya, pertanyaannya mirip seperti yang sudah kita simulasikan ini. Ya, apakah kalau suatu benda saya potong-potong terus sampai ke bagian terkecil masih bisa dibagi terus? Nah, jawab Demokritus pada saat itu tidak bisa ya. Namun kelemahannya, Demokritus tidak bisa membuktikan secara eksperimental. Nah, sampai di tahun 1900-an muncullah beberapa ahli fisika seperti John Dalton, kemudian ya John Dalton hadir dengan teori model atomnya. Ya, teori model atomnya yang mengatakan bahwa atom itu seperti sebuah bola pejal ya, di mana muatan positif dan muatan negatifnya tersebar secara merata ke seluruh permukaan atom itu. Kemudian muncul lagi ilmuwan selanjutnya yang melengkapi dari teorinya Dalton, yaitu Thomson. Nah, Thomson hadir dengan teori model atom roti kismis, model atom roti kismis. Nah, roti kismis ya, dimana roti kismis itu kan bentuknya seperti ini, bulat pipih ya, kemudian ada taburan-taburan coklatnya kan. Nah, taburan-taburan itu kita asumsikan sebagai muatan positif, muatan negatif yang tersebar di permukaannya. Oke. Nah, terus muncul lagi
lainnya, yaitu Rutherford. Nah, Rutherford di sini berusaha membuktikan adanya keberadaan inti atom. Inti atom dengan cara apa? Dengan cara menembakkan sebuah partikel emas, ya, sebuah partikel emas menggunakan sinar laser. Saat itu ditemukan bahwa ternyata sinar laser ini tidak diteruskan secara lurus, namun ada sebagian yang dibelokkan, ada sebagian yang lurus, dan ada sebagian yang dipantulkan kembali. Nah, dari hasil penemuan Rutherford ini menunjukkan bahwa atom itu bukanlah sebuah benda yang padat, ya, ataupun sebuah benda yang tidak ada isinya, namun ada bagian-bagian lagi dari suatu atom, ya, dan bagian-bagian itu tidak dapat dipisahkan secara sederhana. Nah, terakhir muncullah seorang ahli fisika yang lain yang kemudian melengkapi dari ketiga teori sebelumnya, yaitu Niels Bohr. Nah, teori Niels Bohr inilah yang menjadi tolak ukur dari teori model atom modern nantinya. Oke, nah silakan nanti kamu baca lagi tentang bagaimana mereka, ya, keempat orang ini menemukan model-model atom, apa kelemahan dan kelebihannya. Silakan kamu boleh explore lagi pengetahuan lebih banyak. Nah, terus kita ke gambar ini. Gambar ini nih. Nah, ini adalah gambar sebuah atom, ya, di mana atom ini terdiri dari dua bagian, yaitu nih yang di sini, ya, yang diisi oleh bola merah sama bola biru. Ini merupakan inti atom. Inti atom. Oke. Nah, sementara ini yang bentuknya melingkar pipi, lonjong, ya, 1, 2, 3. Nah, ini adalah kulit kulit atom. Oke, nah inti atom ini, ya, diisi oleh dua jenis muatan yang berbeda. Yang pertama adalah muatan positif. Nah, kita kasih simbol aja muatan positif, atau yang disebut juga sebagai proton. Sedangkan yang kedua, dengan kan ada dua bola yang beda warna, ya, merah sama biru. Nah, misalnya yang biru ini adalah muatan positif atau proton, berarti yang merah adalah muatan netral. Nah, muatan netral atau yang disebut sebagai neutron. Oke. Punya muatan positif, lalu ada muatan netral. Berarti muatan negatifnya ada di mana? Ya, ini di kulit. Kita punya muatan negatif. Atau yang disebut sebagai elektron. Oke. Nah, jadi inilah bagian-bagian dari sebuah atom. Terdiri dari inti atom atau yang kita sebut juga sebagai nukleon. Nah, ada juga beberapa sumber yang menuliskannya sebagai nukleus, ya, inti atom. Inti atom terdiri dari dua jenis, diisi oleh dua jenis muatan, yaitu muatan positif, ya, muatan positif sama muatan netral atau neutron. Sedangkan kulitnya, nah, untuk kulit atom sendiri itu tidak hanya terdiri dari 1 atau 2 atau 3, bahkan bisa lebih dari 3 kulit atom yang diisi. Ada nanti di jenjang berikutnya kamu akan belajar tentang bagaimana cara aturan dalam pengisian jumlah elektron dalam setiap kulit atom. Oke. Nah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat.